Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman hari ini semua sehat dan bahagia ya. Teman-teman kita Timnas Indonesia banyak sekali kegiatan nih hari-hari ini teman-teman ya. Sepak bola Indonesia juga sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan di tanggal 15 nanti ketemu Jepang dan 19 ketemu Arab Saudi di GBK. Pasti rame banget, tiketnya sudah sold out teman-teman. Jadi saya membahas mengenai kedatangan Timnas Jepang tadi dini hari ya. Kurang lebih jam 4 pagi sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, teman-teman. Ini sudah lumayan lengkap ya, pemainnya sudah termasuk pelatih ofisial dan pemain-pemain penting juga sudah tiba di Jakarta. Ini agak-agak mengagetkan ya, teman-teman. Kenapa? Karena pelatih Jepang sempat bilang bahwa permainannya diundur 1 hari supaya anak-anaknya atau anak asuhnya itu bisa istirahat dengan cukup karena lawan Indonesia adalah berat teman-teman ya. Kita ketahui teman-teman Indonesia hari ini berada di peringkat jauh sekali di bawah Jepang ya. Indonesia masih di atas 100 sedangkan Jepang itu termasuk 20 besar ya. Jepang itu termasuk pelanggaran Piala Dunia juga. Jadi Indonesia teman-teman ini memang benar-benar apa ya, bisa dibilang kuda hitam ya, kuda hitam yang sedang dibangun sambil jalan ya. Jadi timnas Indonesia ini running ya, running apa ibaratnya kita membangun sambil jalan, membangun tim ya sambil jalan. Nah, karena kemarin tuh berita bagus juga, Kevin Dick ini diperkirakan bisa membela timnas Indonesia saat ketemu Jepang di tanggal 15 ini, teman-teman. Nah, ini akan melengkapi area pertahanan timnas Indonesia. Kenapa? Karena memang kabar terbaru Silger itu nggak tahu cedera lagi, nggak tahu nggak ya kemarin tadi malam ya, dia itu ketemu Ajax, dia tidak komplit bermainnya. Apakah dia cedera lagi atau enggak? Tapi sepertinya sih mudah-mudahan nggak cedera ya, sehingga nanti begitu lawan Jepang, Silger dan Kevin Dick dia ready ya atau available ya, ready untuk dimainkan melawan Jepang. Kita tahu Jepang permainannya seperti apa. Gini teman-teman, Jepang itu karakternya itu beda dengan timnas-timnas yang lain. Jepang itu kerja kerasnya nggak bisa dibandingkan dengan pemain-pemain yang lain. Dia kerja keras semua ya, 11 pemain. Itu karakter Jepang. Terus karakter lagi kalau dia menyerang bareng-bareng teman-teman. Itu yang sulit diantisipasi oleh pertahanan lawan ya. Nyerangnya bareng-bareng. Yang ketiga, dia permainan bolanya itu passing-passingnya akurat. Ya, sulit membendung Jepang itu sulit teman-teman. Sulit. Pertama memang dia memiliki karakter yang disiplin sekali ya. Kedua kerja kerasnya itu bareng-bareng, kerja keras semua. Terus ketiganya banyak lagi pergerakan tanpa bola, aktif sekali. Ini yang sulit diantisipasi oleh Jepang. Tapi teman-teman, nah kita harus tak gentar ya, harus tak gentar. Kita itu kan sudah coba kita petanin satu-satu ya, atau kita hitung satu-satu. Kita sudah ada Martin Pass ya, Martin Pass satu kiper. Ini mudah-mudahan memang dia ready 100% ya. Dia udah datang beberapa hari yang lalu. Terus kita punya Hilger, kita punya Rizky Ridho, itu pemain udah kelas dunia tuh Rizky Ridho teman-teman walaupun masih muda. Kita punya Kevin Dick di sini yang udah nggak diragukan lagi, udah mateng ya. Kita punya Justin, pemain muda yang bagus ya di belakang. Kita punya Jordi Amat yang sudah lumayan agak-agak loyo ya dia teman-teman. Walaupun dia bagus tapi sudah sering blunder ya Jordi Amat. Nah, yang penting kita punya lagi yang penampilannya ciamik ya, bagus itu adalah J.I. Jazz. Ini lini belakang. Ya, ini lini belakang teman-teman. Apakah kalah dengan pemain Jepang? Enggak kalah nih. Pertahanan Indonesia juga bagus hari ini. Enggak, nanti kalau komplit semua enggak kalah. Makanya kita optimis ya ini di kandang. Pasti mereka ini teman-teman ya akan berjuang sekuat tenaga. Terus Kevin Dick apa yang dia keluarkan kata-katanya kemarin? Dia bilang akan memberikan semua darah dan air mata tenaganya untuk timnas Indonesia. Nah, ya, karena memang dia orang Indonesia kan teman-teman sebenarnya. Dia itu keturut darahnya darah Indonesia, makanya dia semangat sekali kan.
Itu, dan masih banyak pemain-pemain yang nanti tanggal 14 juga mulai datang untuk dinaturalisasi teman-teman ya. Jadi kita ya, kita ini sedang berkembang Timnas Indonesia. Kalau hari ini kita ada di 128, ya teman-teman, ada di 128, nggak menutup kemungkinan ya, nggak lama lagi Indonesia akan pecah ke angka 100. Akan pecah ke angka 100, karena semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat ya teman-teman. Nanti kalau udah ada FIFA Match Indonesia kemungkinan akan naik terus sampai pecah 100. Ini targetnya. Kenapa? Ya kita itu pemain belakangnya udah lengkap. Tinggal pemain tengah nih. Pemain tengah juga sudah walaupun belum kuat banget ya, sering kalah di tengah kita, tapi sudah ada lah ya pemain-pemain bagus tuh. Ada Tom Haye, ada Nathan pemain muda ya, Tom Haye udah senior, Nathan, terus ada lagi Eliano, Marcelino, itu pemain-pemain yang bagus tuh teman-teman. Ya, pemain yang bagus, tinggal kita nanti dipadatkan lagi ya cara mempertahankan daerah tengahnya. Ada Sandy Walsh ya, itu terus ada lagi Verdong ya, Verdong udah banyak stok kita teman-teman, udah banyak ya. Seandainya ada cedera satu, ada yang absen satu, udah nggak pusing lagi. Nah yang PR-nya ini teman-teman, pemain depan yang house goal ini yang belum ditemukan ya, sejauh ini masih dipercayakan oleh Ragnar dan Struijk ya. Ini yang house goal nih, Ragnar ini ya, Ragnar dan Struijk, terus didampingi oleh itu tadi Eliano, terus sama Witan, Marcelino ya. Sekarang yang dipanggil tuh ada yang kembar itu, saya lupa, tiba-tiba kok lupa kayak gini ya, lupa tiba-tiba namanya. Oh ya, Yance Sauri ya, itu pemain kembar itu teman-teman. Nah nggak tahu ya nanti skenario Sintayong gimana, siapa yang akan terpilih dari 28-27 pemain itu ya, siapa yang dipilih nanti buat starting 11-nya. Saya sebenarnya kecewanya belum selesai ya dengan Sintayong, gara-gara kalah dari Cina. Itu teman-teman, kalah dari Cina saya belum selesai ini sebenarnya kecewanya, seluruh rakyat Indonesia belum kecewa, belum selesai ya. Tapi kita lupakan lah itu ya, kita lupakan. Sekarang Jepang sudah datang masalahnya. Jepang sudah datang, kita harus menghadapi, mau nggak mau kita harus fight sepenuh tenaga, karena kita memang kesempatannya sudah hilang saat lawan Cina yang pertama, ya, terus lawan Bahrain yang pertama, seharusnya 2 pertarungan itu bisa menghasilkan 6 poin seharusnya, tapi ternyata cuma menghasilkan 1 poin ya saat lawan Bahrain saja. Itu sebenarnya momen yang paling bagus untuk mendapatkan 6 poin. Nah, kayak sekarang kita harus apa ya, kerja keras, lebih keras lagi, lebih fokus lagi melawan Jepang. Syukur-syukur bisa menang, syukur-syukur ya. Kalaupun nggak menang, jangan kalah aja di kandang sendiri lawan Jepang, karena memang peringkatnya jauh sekali. Pemain Jepang itu pemain-pemain yang berkelas semua di Eropa, semua mainnya teman-teman, dan disiplinnya nggak tahan ke Jepang. Pelatihnya juga disiplin sekali, tapi Indonesia juga nggak kalah lah ya, pelatihnya juga berkelas juga, Sintayong ya, pemainnya juga bagus-bagus mulai hari ini ya, walaupun peringkatnya masih 128, tapi saya yakin ya nggak lama lagi Indonesia akan pecah 100 teman-teman. Apa yang harus kita lakukan teman-teman saat ketemu Jepang? Ya udah, full fight, nggak ada cara lain ya. Kita harus menang lah, nggak usah pikirin ranking, nggak usah pikirin kehebatan Jepang. Kita harus percaya diri, kita fokus, kita menang untuk datang ke GBK, karena kita ada pemain 12 ya, supporter yang jumlahnya 70.000 orang nanti di gedung itu teman-teman ya. Tiketnya udah sold out nih teman-teman. Oke, itu aja teman-teman ya, kabar terbaru tentang kedatangan timnas Jepang ya. Dini hari tadi sudah datang, ada waktu 4 hari untuk istirahat dan berlatih. Nanti terus beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.